Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala Allah, dalam kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan diberikan rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan di dalam kajian manis ya. Jadi ini kajian fikih nisa yang insya Allah akan selalu kita istiqomahkan nanti untuk kedepannya. Dan kali ini saya ingin mengambil tema yang masih paling dasar, yaitu terkait urgensi dari fikih nisa itu sendiri. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang fikih nisa, ini mungkin penting untuk kita kupas terlebih dahulu sebenarnya apa itu fikih ya. Jadi fikih itu secara umum adalah sebuah produk dari khazanah intelektual peradaban Islam yang sangat berharga tentu saja. Karena fikih ini menawarkan jawaban yang sangat beragam terhadap berbagai fenomena kehidupan masyarakat, baik dalam hal peribadatan maupun dalam muamalah. Sehingga fikih ini bersifat dinamis. Jadi bersifat dinamis dan elastis, dia bisa masuk di segala ranah, di segala sisi kehidupan dari manusia. Sekarang banyak sekali problem-problem kemasyarakatan, baik dalam level nasional maupun internasional, ya, dalam skala lokal maupun skala yang lebih global. Nah ini, kalau kemarin kita sudah bicara tentang perkawinan anak, nah ini juga permasalahan fikih yang terus berkembang. Nah ini, jadi fikih ini merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya ini adalah dengan proses ijtihad. Jadi pengetahuan tentang hukum syariat yang ketika mengetahuinya itu tidak perlu atau tidak dibutuhkan ijtihad, ini bukanlah bagian dari fikih. Jadi kalau di dalam Islam itu ada perbedaan nanti antara fikih dengan syariat. Kalau tadi saya katakan fikih itu berkembang, dinamis dan elastis ya. Dia bisa berubah sesuai dengan zaman, dia bisa berubah sesuai dengan waktu dan kondisi. Akan tetapi kalau syariat itu bersifat statis, fundamental. Nah, ini. Maka di sini kalau yang terkait dengan pembacaan teks yang tidak butuh adanya proses ijtihad sudah bisa dipahami, maka ini bukan fikih tetapi ini adalah syariat. Seperti contoh wala taqrabuz zina. Nah ini innahu kana fahisyah. Maka kita tanpa ada proses penalaran, ya ini kita sudah paham bagaimana hukum dari zina. Seperti itu. Ini bukan fikih, ini adalah ranah syariat. Nah, seperti itu. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sholat bersama orang-orang yang sholat. Nah ini adalah syariat, karena tanpa proses penalaran ini semua sudah paham akan wajibnya zakat, wajibnya sholat. Nah ini bukan ranah fikih tetapi ini adalah syariat. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya ini langsung bisa dipahami hanya dengan melihat teks di dalam agama Islam ini disebut sebagai syariat dan bukan fikih. Maka sebenarnya nanti kalau kita mau bicara tentang fikih wanita, ini pembahasannya akan sangat luas ya. Ini kalau kemarin ya ada mungkin kita bisa bicara nanti tentang pernikahan siri atau tentang, karena kalau pernikahan siri ini yang banyak menjadi korban ini adalah wanita dan anak-anak. Nah ini, jadi ini ranah kajian fikih wanita tentang waris. Nah ini,
Karena waris juga demikian juga ya, ada ketimpangan di situ, tetapi ini tinggal bagaimana cara kita memahami. Nah, kenapa kita belajar fikih? Nah, ini belajar fikih ini sangat-sangat penting karena belajar fikih ini hukumnya juga wajib. Ketika kita ya diberikan kewajiban di dalam melakukan sebuah perbuatan di dalam syariat, maka mempelajari kewajiban itu berarti juga wajib. Nah, ini jadi hal-hal yang kalau kita melakukannya wajib, maka hukum untuk mempelajari ilmunya itu juga berarti wajib. Misalnya kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka belajar fikih sholat itu pun hukumnya berarti juga wajib. Nah, ini sebab tanpa ilmu fikih ini ya tentu saja seorang tidak mungkin bisa menjalankan sholat itu dengan benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu tadi urgensi dari fikih wanita. Mengapa kita butuh fikih wanita secara khusus? Nah, ini bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan laki-laki dan wanita ini dalam kedudukan yang sama, sederajat? Maka mengapa harus dibeda-bedakan antara fikih wanita dengan fikih secara umum? Nah, ini. Jadi kenapa harus ada fikih wanita secara khusus? Lalu hal-hal apa saja yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk membahas fikih wanita? Nah, ini mungkin penting untuk kita kupas hari ini. Nah, alasan dan latar belakang untuk kenapa kita penting untuk belajar fikih wanita, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Yang pertama itu karena Al-Quran itu ternyata banyak sekali berbicara tentang wanita. Ada banyak ayat surat-surat Al-Quran ini yang yang menggunakan nama atau banyak mengupas tentang wanita. Yang pertama, bahkan nama suratnya itu adalah An-Nisa itu sendiri. Ini surat yang keempat ya setelah surat Ali Imran. Ini surat An-Nisa ini berjumlah 176. Ini ada sekitar 10-an tema ya. 10-an ayat ini yang bertemakan tentang wanita. Demikian juga ada surat Maryam, nah ini surat An-Nur, surat Al-Hujurat, surat Al-Mujadalah, surat Al-Mumtahanah, surat At-Tolak, surat At-Tahrim. Ini adalah surat-surat Al-Quran yang banyak mengupas tentang wanita. Kemudian yang kedua itu karena Allah itu tidak hanya menciptakan laki-laki, tetapi juga menciptakan wanita. Nah, ini sebagaimana di dalam surat An-Nisa itu ayat 1 itu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini jelas. Jadi di sini Allah itu juga memberikan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, ini maka di sini secara hukum pun nanti akan mempunyai satu konsekuensi yang ada perbedaannya. Kemudian yang kedua, ini yang ketiga ya, Allah menciptakan wanita dengan laki-laki itu berbeda. Nah, ini banyak kalangan yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja. Padahal di dalam kenyataannya baik laki-laki maupun perempuan ini ada perbedaan, diciptakan dengan segala perbedaan dan keunikannya masing-masing. Nah, ini di dalam surat Ali Imran ayat 36 Allah sudah berfirman walaisa dzakaru kal untha. Nah, ini jadi ada perbedaan, tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan di dalam hal pembagian waris, ini Allah juga menetapkan bahwa bagian yang diterima anak laki-laki ini dengan bagian anak perempuan ini juga berbeda. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi Allah mensyariatkan tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Bagian untuk anak laki-laki sama dengan 2 bagian untuk anak perempuan. Nah, ini artinya
1:2. Ini dalam surat An-Nisa ayat 11. Kemudian yang selanjutnya secara fisik wanita dengan laki-laki juga berbeda karena ini kenyataan yang kodrati ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu secara biologis sejak sebelum lahirnya pun ini sudah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi wanita ini nanti yang secara sunatullah ini akan mendapatkan darah haid ya yang keluar bulanan, di mana laki-laki tidak akan pernah mengalaminya. Maka kemudian juga karena adanya perbedaan biologis itu nanti secara psikologis ini ternyata juga akan ada perbedaan. Nah ini, maka di dalam Al-Quran ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menetapkan, ini terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 terkait tentang persaksian ya, persaksian antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana di dalam Al-Quran disebutkan wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada antadilla ihdahuma fatudakkira ihdahumal ukhra. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dengan 2 orang perempuan dan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lain mengingatkannya. Jadi di sini dalam persaksian di dalam fikih muamalah ini perbandingannya adalah 1 laki-laki itu sama dengan 2 orang perempuan. Nah, ini. Yang kemudian yang selanjutnya hukum-hukum Allah yang diturunkan antara laki-laki dan perempuan itu pun ternyata juga berbeda. Nah ini, jadi banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang memperlakukan wanita ini dengan perlakuan hukum yang berbeda dengan laki-laki. Nah ini, jadi kadang-kadang apa yang halal untuk wanita belum tentu halal bagi laki-laki. Apa yang halal bagi laki-laki belum tentu ini kewajiban juga untuk wanita. Nah ini seperti contoh ini dalam hal aurat. Aurat laki-laki dan aurat perempuan ini sejak awal pensyariatannya ini sudah berbeda. Ini aurat aurat perempuan ini adalah seluruh tubuh kecuali muka dan wajah dan telapak tangan. Nah ini. Sedangkan aurat laki-laki ini adalah bainar tahta surah ila rubbah. Nah ini. Jadi ini sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang dengan tegas dan jelas ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wahai Asma, bila seorang wanita sudah mendapatkan haid, maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nah ini, kecuali ini dan ini, itu kata Rasulullah, menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Ini riwayat hadis riwayat Abu Dawud. Dan untuk aurat laki-laki ini ada hadis Rasulullah, ma tahta surah ila rukbah aurah. Nah ini, bagian tubuh di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad. Ini adalah contoh-contoh dari perbedaan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang mana ada perbedaan antara hukum untuk laki-laki dan hukum untuk perempuan. Dan yang kedua adalah Islam ini diturunkan untuk mengangkat harkat wanita. Jadi secara umum bisa kita lihat ya bagaimana dalam sejarah wanita pada masa jahiliyah itu sedemikian diremehkan, direndahkan, bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Dia dianggap sebagai barang. Maka begitu Islam datang, wanita dimuliakan, wanita diberikan hak untuk bisa memiliki keharta bendaan ya, ada mempunyai hak waris yang asalnya justru diwariskan, tidak mendapatkan waris. Ini adalah bagaimana wanita ini begitu dimuliakan di dalam agama Islam. Dan di dalam fikih ini adalah banyak sekali nanti kajian-kajian terkait tentang wanita ya, terutama yang terkait tentang peribadatan itu nanti karena faktor biologis itu tadi yang menyebabkan adanya banyak hukum yang akan menyertai ya
misalnya tentang haid, tentang nanti nifas, tentang adanya istihadhah nanti. Banyak sekali nanti ada fikih-fikih yang terkait tentang wanita, dan ini mungkin bisa nanti kita kita kupas dalam kajian selanjutnya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan sambung kembali. Saya kira cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.